Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naslim Tias dari kelas manajemen H dengan nomor induk mahasiswa 20200410313. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait film The Social Dilemma untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bisnis digital. Selamat menyaksikan. Menurut Anda, dampak baik atau dampak buruk terhadap penggunaan aplikasi IT yang ada saat ini? Jelaskan kedua dampaknya. Yang pertama, dampak buruknya ada interaksi individu semakin menurun. Dengan adanya aplikasi IT, interaksi langsung antara individu menjadi menurun atau bahkan hampir tidak ada. Individu lebih sering berselancar di dunia maya dan berinteraksi secara tidak langsung terhadap orang-orang yang jauh maupun orang-orang yang tidak dikenalnya. Yang kedua, kesehatan mental yang terganggu. Dengan adanya sosial media, penilaian individu terhadap individu lain menjadi mudah untuk dilakukan. Mereka hanya perlu memberikan komentar positif maupun komentar negatif di setiap postingan yang mereka inginkan. Dengan adanya fitur ini dalam aplikasi media sosial membuat masyarakat menjadi mudah untuk memberikan komentar negatifnya terhadap orang lain. Tak jarang komentar itu berisi komentar yang negatif dan mengakibatkan orang yang diserang ini menjadi stres dan depresi. Banyak orang yang kesehatan mentalnya menjadi terganggu akibat komentar negatif yang diberikan oleh masyarakat maupun oleh netizen. Maraknya berita yang tidak valid dan provokatif. Perkembangan media sosial diiringi dengan maraknya berita hoax atau berita yang tidak valid, yang berita ini itu mempengaruhi tatanan masyarakat dan menyebabkan terjadinya propaganda di dalam sebuah negara, seperti kerusuhan yang terjadi di Myanmar terhadap kaum muslim Rohingya dan juga menyebarnya berita hoax terkait COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah beredarnya informasi tidak etis berkaitan dengan kenegaraan. Dengan adanya media sosial, jarak antara satu negara dengan negara lainnya menjadi dekat dan tidak terlihat. Pertukaran informasi antara satu negara dengan negara lainnya menyebabkan adanya informasi-informasi tidak etis berkaitan dengan kenegaraan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada dampak baik atau dampak positif dari penggunaan aplikasi IT. Yang pertama adalah koneksi global. Dengan adanya aplikasi IT membuat koneksi di antara satu negara dengan negara lain menjadi mudah untuk dilakukan. Hal ini karena mereka terhubung dengan aplikasi IT secara mudah dan dapat melakukan pertukaran informasi dengan mudah. Barang dari luar negeri pun menjadi mudah untuk didapatkan karena sudah banyak e-commerce yang menyediakan barang-barang impor tersebut. Kemudian yang kedua ada arus informasi yang mudah untuk didapatkan. Adanya aplikasi IT membuat cepatnya informasi didapatkan. Hal ini karena batas suatu negara menjadi seolah-olah hilang dan tidak terlihat. Hanya membutuhkan waktu sepersekian menit untuk kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan. Contohnya, bila terjadi gempa di suatu daerah maupun negara, kita bisa mengakses berita tersebut di Google maupun di Twitter. Kemudian sebagai sarana komunikasi, dengan adanya aplikasi IT seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain membuat individu satu dengan individu lain yang berada di tempat berbeda dan di tempat yang jauh dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian munculnya aplikasi-aplikasi perbankan dan e-commerce. Aplikasi perbankan yang ada atau biasa disebut dengan m-banking membuat individu menjadi mudah untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan uang cash atau uang tunai dan juga tanpa bertatap muka secara langsung. Dengan adanya e-commerce dapat memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara online tanpa datang langsung ke tokonya. Internet, komputer, sosial media sudah menjadi bagian primer layaknya makan, dan bagaimana tanggapan Anda? Internet, komputer, sosial media, dan lain-lain sudah menjadi kebutuhan primer layaknya makan bagi manusia di dunia, karena internet memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka. Hal yang paling kecil hingga paling rumit semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet. Manusia zaman sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya atau bermain ponsel. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang pada akhirnya manusia menjadi apatis dan tidak saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Manusia merasa bahwa internet dan aplikasi IT lainnya telah menjadi bagian dari hidupnya. Apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka butuhkan ada di dalamnya. Tanpa membuka ponsel, mereka merasa gelisah dan merasa ada sesuatu yang kurang dari dalam dirinya. Aplikasi IT telah banyak membantu dalam kehidupan manusia.
Menurut Anda, bagaimana cara bijak dalam menggunakan teknologi informasi agar tidak diperbudak olehnya? Yang pertama, gunakan untuk hal-hal yang positif seperti digunakan dalam pekerjaan, sekolah, dan jangan digunakan dalam hal-hal yang negatif seperti menonton video pornografi, menyebarkan berita hoax atau berita bohong, mengujarkan kebencian. Kemudian gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Gunakan teknologi sesuai kebutuhan pekerjaan. Hindari penggunaan teknologi untuk hal-hal yang berkaitan di luar pekerjaan. Hal ini dapat membuat pekerjaan menjadi terbengkalai. Hindari menggunakan teknologi saat sedang rapat, saat guru sedang menjelaskan, ataupun saat sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian gunakan sesuai kebutuhan. Kecanggihan teknologi memang sudah selayaknya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sebaiknya gunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Jika memang tidak dibutuhkan, sebaiknya jangan menggunakan teknologi canggih tersebut. Kemudian meminimalisir dampak pada tubuh. Jangan gunakan teknologi di ruangan yang tidak memiliki cukup cahaya. Hal ini karena teknologi memiliki atau memancarkan radiasi pada tubuh. Oleh karena itu, perhatikan cara penggunaan teknologi secara baik dan benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.